Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di video pembelajaran kimia. Di video kali ini kita akan membahas bab mengenai stoikiometri dan berfokus kepada submateri mengenai massa atom rata-rata, massa atom relatif, massa molekul relatif, dan konsep mol. Ya. Ini adalah materi yang sangat dasar di stoikiometri atau perhitungan kimia, sehingga saya akan untuk materi ini terutama di konsep mol kalian bisa betul-betul memahaminya. Oke, kita langsung membahas materi mengenai stoikiometri. Yang akan kita bahas pertama kali adalah massa atom. Untuk yang pertama ada massa atom rata-rata. Jadi untuk suatu unsur itu kan merupakan zat yang terdiri dari kumpulan beberapa atom yang sama. Nah, ternyata atom-atom unsur yang sama tidak selalu memiliki massa yang sama. Nah, beberapa unsur itu mempunyai isotop. Isotop adalah atom-atom unsur yang sama tetapi mempunyai massa yang berbeda. Ini sudah pernah kita bahas ya sebetulnya di dulu semester 1, yaitu ada isotop, isoton, dan isobar ya. Isotop itu kan atom-atom dari unsur yang sama tetapi mempunyai massa yang berbeda. Nah, massa suatu atom ini diukur menggunakan satuan SMA atau satuan massa atom. Kenapa? Karena massanya sangat kecil. Kalau menggunakan satuan gram atau kilogram ya, itu sangat kecil sekali. Maka para ahli membuat suatu satuan khusus yaitu SMA. Nah, sebagai contoh unsur yang mempunyai isotop itu adalah unsur neon. Dia mempunyai isotop Ne20 dengan massa 20 SMA. Kemudian ada isotop Ne21 yang bermassa 21 SMA dan ada isotop Ne22. Itu dia isotop Ne yang mempunyai massa 22 SMA. Nah, karena unsur neon ini mempunyai 3 isotop, maka kita bisa menghitung massa rata-rata dari atom neon atau massa rata-rata dari unsur neonnya. Nah, massa atom rata-rata merupakan massa rata-rata dari seluruh isotop yang ada di alam. Sebagai contoh, misalkan ya, ada atom klorin di alam mempunyai 2 macam isotop, yaitu 75% sebagai Cl35 yang massanya 35 SMA dan 25% sebagai Cl37 yang massanya adalah 37 SMA. Maka massa rata-rata dari atom klorin adalah kita menghitung dengan rumus berikut. Massa rata-rata atom Cl sama dengan sigma massa Cl35 ditambah dengan sigma massa Cl37 dibagi jumlah seluruh atom Cl di alam. Nah, isotop Cl35 yang bermassa 35 SMA itu terdapat sebanyak 75% ya. Jadi sigma massa Cl35 adalah 75% kali 35. Kemudian untuk isotop yang kedua yaitu Cl37 sebanyak 25%, sehingga sigma massa Cl37 adalah 25% kali 37 SMA. Dan jumlah seluruh atom Cl di alam tentunya adalah 100% ya. Nanti tinggal kita hitung akan menemukan angka sebesar 35,5 SMA. Jadi massa rata-rata atom Cl adalah 35,5 SMA. Hasil dari rata-rata isotopnya yaitu isotop Cl35 dan isotop Cl37 ya. Nah, berarti dari contoh ini kalau misalkan kita menemukan sebuah soal yang mirip seperti ini ya, misalnya ada suatu unsur punya isotop apa begitu ya. Kalau tidak ditunjukkan massa isotopnya, kita coba lihat angka pada isotop yang ada. Dengan Cl35 massanya 35 SMA. Cl37 massanya 37 SMA. Sekali lagi, kalau tidak ada diberitahukan massanya berapa, kita bisa melihat angka pada isotopnya, begitu ya. Itu adalah massa rata-rata. Nah, selanjutnya adalah massa atom relatif atau AR. Nah, para ahli itu menggunakan isotop atom C12 atau atom karbon bermassa 12 SMA sebagai standar dalam pengukuran massa atom relatif dari atom unsur lain. Nah, massa atom relatif menyatakan perbandingan massa rata-rata satu atom suatu unsur terhadap
1/12 massa atom C12. Penggunaan isotop atom C12 ini sebagai standar pengukuran massa atom karena isotop C12 mempunyai kestabilan inti yang inert dibandingkan atom yang lainnya ya. Berarti isotop C12 ini yang paling stabil begitu. Sehingga dijadikan sebuah pengukuran standar. Nah, massa atom relatif diberi lambang AR. Untuk rumusnya berarti AR X, berarti AR atom ya, AR atom unsur X sama dengan massa rata-rata atom X dibagi 1/12 kali massa satu atom C12. Ini rumusnya ya. Sehingga kalau misalnya ada contoh soal seperti ini, pertama adalah jika massa rata-rata satu atom N adalah 14 SMA, berapa massa atom relatif N? Nah, kita bisa menggunakan rumus ini. Ya, berarti ARN sama dengan massa rata-rata atom N dibagi 1/12 kali massa 1 atom C12. Nah, massa rata-rata atom N-nya kan 14 SMA ya, 14 SMA dibagi 1/12 kali massa 1 atom C12 adalah 12 SMA ya, 12 SMA. Maka ini coret ya kan, ini coret berarti ARN-nya adalah 14. Itu begitu rumusnya. Oke. Ini mudah ya. Kemudian untuk soal yang kedua, jika massa 1 atom C12 adalah 1,99 kali 10 pangkat min 26 kg, berapa massa rata-rata satu atom magnesium dengan ArMg sama dengan 24. Nah, kita juga bisa menghitung. Caranya sama ya. ArMg sama dengan massa rata-rata atom Mg dibagi 1/12 kali massa 1 atom C12. Nah, di sini bedanya untuk soal yang nomor 2 yang ditanyakan adalah massa rata-rata atom Mg-nya, bukan AR-nya. Kalau di soal nomor 1 yang ditanyakan adalah AR atomnya, begitu ya. Nah, jadi kita tinggal masukkan angkanya saja. ARMG-nya sudah ada di situ yaitu 24 ya kan. Massa rata-rata atom Mg-nya ditanyakan, kita anggap sebagai X gitu ya, biar lebih mudah dalam penulisan persamaannya. Kemudian 1/12 kali massa satu atom C12. Nah, karena di nomor 2 ini sudah ada keterangan bahwa massa satu atom C12 adalah 1,99 kali 14 min 26 kg, maka kita gunakan angka yang ini, yaitu adalah 1,99 kali 10 pangkat min 26 kg. Kalau yang di soal pertama tadi tidak ada keterangan massa satu atom C12-nya berapa, berarti kita menggunakan pemahaman bahwa massa satu atom C12 adalah 12 SMA begitu. Tapi di nomor 2 karena sudah keterangan massanya berapa, ya kita menggunakan angka yang tertera pada soal ya. Nanti tinggal kalian hitung ya, tinggal dihitung matematika biasa, nanti akan ketemu X-nya sebesar 3,98 kali 10 pangkat min 26 kg. Jadi massa rata-rata satu atom Mg-nya adalah 3,98 kali 4 min 26 kg. Gitu. Itu mudah sekali ya. Jadi ini tinggal dihitung dengan cara matematika yang biasa ya. Jadi nanti tinggal 24 kali 12 kali 1,99 kali 4 min 26, ketemulah angka 3,98 kali 10 pangkat min 26 kg, begitu kan. Inilah massa atom relatif. Nah, kemudian kita bahas apa itu massa molekul relatif ya. Nah, molekul itu kan merupakan gabungan dari beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Unsur-unsur yang sama membentuk molekul unsur, sedangkan unsur-unsur yang berbeda membentuk molekul senyawa. Nah, massa molekul relatif atau MR juga merupakan perbandingan massa molekul unsur
atau senyawa ya terhadap 1/12 massa satu atom C12. Sehingga kalau kita menggunakan rumus yang tadi berarti akan seperti ini, mR dari molekul senyawa contohnya AXBY ya sama dengan berarti massa rata-rata satu molekul AXBY bagi 1/12 kali massa satu atom C12. Nah, sini menggunakan molekul ya. Nah, kenapa? Karena ini molekul dari suatu senyawa. Kalau tadi kan atom dari suatu unsur begitu. Nah, kemudian kita jabarkan ini seperti ini. mR dari molekul AXBY berarti massa rata-rata satu molekul AXBY kan berarti massa rata-rata dari X ya, ini X dikalikan dengan AR dikalikan dengan atom A-nya. X itu jumlahnya berapa dikali atom A-nya, kemudian ditambah dengan Y dikalikan dengan jumlah dikalikan dengan atom B-nya. Nah, kemudian 1/12 kali massa satu atom C12. Nah, akhirnya kalau kita sederhanakan persamaan yang kedua ini akan menghasilkan persamaan seperti ini, bahwa mR dari molekul AXBY adalah X, ya ini X, atau ini, X ini sebagai angka dikalikan dengan atom A ya ditambah dengan Y dikalikan dengan AR atom B-nya. Oke. Jadi mR itu bahasa lainnya adalah jumlah dari seluruh AR atom-atom yang terdapat pada molekul tersebut. Itu adalah mR. Sebagai contoh seperti ini. Hitunglah massa molekulatif pada senyawa NH4 2 kali SO4. Nah, berarti mR dari NH4 2 kali SO4 adalah langsung aja gini. Nah, N ini kan ada 2, berarti adalah 2 kali ARN begitu. 2 nya dari mana? Dari sini. 2 kali 2 kali N, kalinya 2. Nah, H-nya berarti 2 kali 4 ya. 2 kali 4 kali AR dari H begitu. Yang ini 2 kan 4. Kalau N kan 1, makanya 2 kali 1. Nah, kalau ini 2 kali 4. Nah, S-nya adalah 1 aja ya kan. Cuma 1 nih S-nya. Berarti 1 kali ARS ditambah, nah, O-nya ada 4. Berarti 4 kali ARO. Nah, itu aja mudah. Ya, berarti tinggal dimasukkan angkanya. 2 kali 14, ini kan air 14. Ditambah 2 kali 4, berarti 8. Kali ARH adalah 1. Ditambah 1 kali ARS adalah 32. Ya kan? Ditambah 4 kali ARO, berarti 4 kali 16. Kalian tinggal menghitung jumlahnya ya. 2 kali 14 ya, berarti adalah 28 ditambah 8 ditambah 32. 4 kali 16 itu kan 64 ya. Jadi 28 tambah 8 tambah 32 tambah 64 hasilnya adalah 132. Inilah mR dari molekul NH4 2 kali SO4 ya. Jadi kalian langsung menggunakan rumus yang paling bawah saja. Ini adalah turunan rumusnya, jadi menjadi dasar saja ya, tapi untuk pengecekannya langsung menggunakan rumus yang ketiga. Sekali lagi bahwa mR adalah jumlah dari seluruh AR atom-atom yang ada di molekulnya. Itu adalah mR. Nah, kemudian kita masuk ke bahasan yang paling utama dari bab ini, yaitu adalah konsep mol. Mol adalah untuk menyatakan satuan ukuran jumlah partikel. Nah, partikel itu bisa molekul, bisa atom, bisa ion. Nah, ini yang digunakan dalam setiap perhitungan reaksi kimia. Jadi dalam perhitungan kimia itu untuk memudahkan menghitung jumlah partikelnya berapa, itu digunakanlah satuan baru, yaitu satuan yang namanya mol. Nah, 1 mol itu didefinisikan sebagai banyaknya zat yang memiliki jumlah partikel yang sama dengan jumlah partikel yang terdapat dalam 12 gram atom C12. Nah, untuk besaran mol itu biasanya dilambangkan dengan huruf N kecil ya. Nah, besaran mol ini mempunyai hubungan yang erat dengan beberapa besaran utama lain. Di antaranya ada jumlah partikel. Karena ini kan satuan ukuran jumlah partikel ya. Berarti mol ini tentunya berhubungan dengan
besaran jumlah partikel, kemudian juga berhubungan dengan massa, kemudian juga berhubungan dengan volume gas, dan berhubungan dengan konsentrasi larutan. Nah, konsentrasi larutan nanti ada molaritas, ada yang lainnya ya. Ada juga fraksi mol, walaupun itu bukan konsentrasi, tapi biasanya berkaitan. Tapi nanti untuk untuk yang awal ini yang akan saya bahas konsentrasi larutannya adalah molaritas. Bagaimana hubungannya nanti akan dijelaskan setelah ini. Nah, karena mempunyai hubungan dengan beberapa besaran lain, maka mol ini merupakan besaran utama yang digunakan dalam perhitungan kimia. Jadi kalau ada reaksi kimia mau menghitung angka-angkanya itu harus melalui besaran mol terlebih dahulu, begitu. Nah, inilah hubungan mol dengan besaran lain atau disebut dengan konsep mol ya. Ini harus kalian pahami dan harus kalian hafal untuk mempermudah ketika mengerjakan soal-soal mengenai perhitungan kimia atau stoikiometri. Nah, untuk yang pertama, hubungan mol dengan massa ya, rumusnya adalah massa sama dengan N kali HL. Ini untuk partikel berupa atom. Kalau partikelnya berupa molekul, berarti rumusnya adalah massa sama dengan N kali mR. A itu adalah massa atom relatif, kalau M adalah massa molekul relatif. Jadi kalian nanti perhatikan di soalnya itu adalah atom atau molekul. Nah, massa ini biasanya menggunakan satuan gram. Standarnya adalah satuannya gram. Oke, jadi massa sama dengan N kali HL atau massa sama dengan N kali mR. Itu adalah hubungan mol sama massa. Kemudian mol dengan jumlah partikel ya. Jumlah partikel sama dengan N kali L. Ini kan jumlah mol ya. Nah, L ini adalah bilangan Avogadro. Nilainya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi kalau mencari jumlah partikel suatu partikel bisa partikel gas ya atau partikel senyawa lain ya, itu bisa menggunakan rumus ini. Jumlah molnya dikalikan dengan bilangan Avogadro. Ini juga harus dihafal nih. 6,2 kali 10 pangkat 23. Nah, kemudian mol kalau misalkan mau digunakan untuk menghitung volume gas, itu kita harus memahami atau mengetahui keadaannya ya. Jadi untuk volume gas ini ada 3 rumus yang bisa digunakan tergantung keadaan ya. Tergantung keadaan. Nah, keadaan yang pertama adalah keadaan standar atau STP. STP itu adalah kependekan dari standar temperature and pressure. Nah, keadaan standar ini ditujukan dengan suhu 0 derajat dan tekanan 1 atm. Ini wajib ya. Jadi kalau suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm, berarti keadaannya standar. Kalau misal suhunya tidak 0 derajat, misalkan suhunya adalah 1 derajat Celcius, itu sudah bukan standar lagi. Jadi harus 0 derajat 1 atm. Kalau misalkan mol ini mau digunakan untuk mengukur volume gas pada keadaan standar atau STP, maka rumusnya adalah V atau volume gas sama dengan N kali 22,4 liter per mol. Angka ini merupakan angka tetapan, jadi tidak perlu diubah-ubah, itu begitu. Nah, kemudian kalau misalkan keadaan yang tidak standar ya, berarti selain suhu 0 derajat dan tekanan 1 atm ya, kalau misalkan suhunya tidak standar atau STP, kita menggunakan persamaan gas ideal, yaitu P kali V sama dengan nRT. Nah, P itu adalah tekanan, satuan yang biasa digunakan adalah atm, kemudian V-nya adalah volume gas, satuan adalah liter. Nah, R adalah tetapan gas ideal. Nah, untuk nilainya, karena kita tekanannya menggunakan atm, maka nilai R-nya adalah 0,082 liter atm per mol Kelvin. Ini udah tetapan, jadi angkanya paling segini ya. Jadi dengan catatan P-nya atau tekanannya harus dengan satuan atm. Lalu temperaturnya itu adalah T, sini menggunakan satuan Kelvin atau K, dimana kalau misalkan soalnya itu digunakan pada satuan derajat Celcius, maka untuk mengkonversi ke dalam satuan Kelvin kita bisa merumus derajat Celciusnya berapa ditambah dengan angka 273. Ini misalkan suhunya 27 derajat Celcius, maka
ada 300 Kelvin. Nah, 27 ditambah 273 itu ya. Untuk keadaan yang kedua, yaitu keadaan non-STP. Nah, kalau misalkan keadaannya adalah perbandingan dengan gas lain, ya maka kita menggunakan hipotesa Avogadro, yaitu perbandingan mol sama dengan perbandingan volume, atau rumusnya N1 per V1 sama N2 per V2. Ini kalau keadaannya adalah dibandingkan dengan gas lain, maksudnya adalah ketika kita tidak ditentukan suhunya berapa, tekanannya berapa, kita hanya dikasih tahu bahwa tempatnya misalkan itu sama, ruangannya sama, jadi volumenya sama, begitu aja. Tapi gasnya ada 2 gas yang berbeda atau 3 gas yang berbeda, itu berarti menggunakan prinsip hipotesis Avogadro. Nah, yang keempat adalah hubungan mol dengan molaritas larutan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, bahwa molaritas yang saya gunakan, konsentrasi yang saya gunakan adalah konsentrasi molaritas atau molar. Nanti ada yang namanya molalitas, ya, M kecil gitu. Nah, ini untuk yang pertama jelaskannya molaritas dulu yang umum ya. Nah, kalau misalnya berhubungan dengan molaritas larutan atau konsentrasi larutan, rumusnya adalah M sama dengan N per V larutan. Kenapa saya kasih keterangan? Maksudnya adalah di sini adalah fase gas, kalau ini adalah fase larutan ya. Biar tahu bedanya kapan menggunakan rumus yang di bawah ini, mana rumus yang di samping kanan ini, begitu. M adalah konsentrasi molar, satuannya adalah molar atau M besar. Nah, V-nya itu adalah volume larutan, satuannya adalah liter, menggunakan satuan standar. Ini harus dihafalkan dan dipahami baik-baik. Kenapa? Karena soal-soalnya bisa berhubungan. Jadi, misalkan yang diketahui massa, tapi di soal kita diminta mencari jumlah partikel. Sini ya. Nah, berarti dari massa kita konversi ke mol dulu. Setelah dikonversi ke mol, kita baru bisa mencari jumlah partikel. Atau dari massa mau ditanyakan volume gasnya. Ya, berarti dari massa kita ubah ke mol dulu, baru kita bisa mencari volume gasnya. Begitu. Jadi ini namanya adalah konsep mol peta ini ya. Misalkan nanti bisa dipahami dengan baik dan rumusnya harus hafal ini. Karena akan terus dipakai sampai dengan nanti kelas 12 atau nanti yang kuliah ambil ada zat-zat kimianya, perhitungan kimia. Konsep mol adalah konsep standar dalam perhitungan kimia. Jadi harus paham. Nah, ini saya kasih contoh beberapa soal. Yang pertama ada, hitunglah volume 4 gram gas SO3 diukur pada 27 derajat Celcius dan tekanan 380 mm Hg. Nah, nomor 1. Ini yang ditanyakan adalah volume, ya kan? Nah, kalau yang ditanyakan volume, kita harus melihat keadaannya. Nah, keadaannya ini adalah suhunya 27 derajat dan tekanan 380 mm Hg. Jelas berarti keadaannya dia non-STP. Ya, karena keadaan non-STP, kita menggunakan rumus tetapan gas ideal. Rumus yang kedua itu adalah P kali V kali N kali R kali T. Kita menggunakan rumus yang ini. Ya. Kemudian kita masukkan angkanya ya. Tekanannya ada 380 mm Hg. Nah, perlu diketahui tadi kan tekanannya harus dalam satuan ATM. Ya, 1 ATM itu sama dengan 760 mm Hg. Sehingga kalau tekanannya adalah 380 mm Hg, berarti tekanannya di sini adalah setengah ATM. Ya. Kemudian volumenya ditanyakan. Nah, jumlah mol, N itu jumlah mol, Pak. Kan di soal tidak ada jumlah molnya, Pak. Terus bagaimana jumlah molnya? Nah, di sini ada yang namanya massa gas, yaitu 4 gram. Ya kan? Nah, massa ini kalau misalkan mau dikonversi ke mol, rumusnya adalah massa sama dengan N dikali mR. Kenapa mR? Karena ini gas SO3, berarti molekul. Nah, sehingga kalau kita mau cari N, berarti N sama dengan massa dibagi mR. Nah, ini kalian boleh menghitung ini terlebih dahulu jumlah molnya berapa, atau boleh langsung dimasukkan ke dalam rumus di sini. Masanya adalah 4 gram, mR-nya
Nah, kita hitung MR-nya ya. MrSO3. Berarti ARS ditambah 3 kali ARO. Gitu kan? Karena S-nya 1, S-nya 32, O-nya 16. 32, 16 kali 3 yaitu adalah 48 ya. 48 tambah 32 berarti adalah 80 ya. S-nya 32 kan 48 tambah 32 ya, 48 tambah 32 itu adalah 80. Nah, berarti MR-nya di sini adalah 80. E-nya adalah 0,082 ya. Nah, T-nya di sini ada 27 derajat, berarti kita konversikan ke Kelvin. 27 ditambah 27 di 3. Oke. Berarti setengah kali V sama dengan 4/80 kan 1/20 ya. Kita sederhanakan 0,082 kali 300 itu ya. Nah, kemudian kita hitung aja ini ke sini ya, setengah kali 20 berarti 10 kali V sama dengan 0,82300, 8,2 kali 3 berarti 24,6. Nah, sehingga V-nya adalah 24,6 dibagi 10. Berarti adalah 2,46 liter. Ya. Adalah jawaban soal nomor 1, volume dari 4 gram gas SO3 adalah 2,46 liter. Ini yang saya maksud dari konsep mol ya. Kita mau mencari volume, tetapi di sini yang diketahui adalah massa, suhu, dan tekanan. Ini caranya seperti ini. Makanya rumus energi harus hafal. Untuk caranya adalah seperti ini. Untuk hitungan angkanya boleh kalian cek sendiri atau cek lagi, barangkali hitungan saya ada yang kurang tepat. Kalau memang ada yang kurang tepat, boleh dituliskan di kolom komentar. Oke? Nah, sekarang kita nomor 2. Berapa molekul gas NO yang menempati ruang 5,6 liter diukur pada 0 derajat 1 atm? ARN-nya 14, ARO-nya 16. Di sini yang ditanya adalah berapa molekul. Nah, molekul itu adalah jumlah partikel. Jadi yang ditanyakan adalah jumlah partikel. Jumlah partikel. Nah, di sini yang diketahui adalah volume. Volume ruangnya yaitu adalah 5,6 liter. Nah, diukur pada 0 derajat 1 atm. Nah, keadaan ini berarti adalah keadaan STP ya. Nah, kemudian kita jawab ya. Rumus dari jumlah partikel ya, rumus dari jumlah partikel adalah N kali L. L ini kan sudah ada nilainya ya, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Sedangkan N-nya kan tidak ada. Nah, N-nya kita bisa cari dari besaran volume. Nah, ini ke sini ya, lanjut ya. Nah, kan volumenya adalah 5,6 liter. Ini STP ya. Berarti molnya N sama dengan V dibagi 22,4 karena ini keadaan STP. Nah, V-nya adalah 5,6 bagi 22,4 yaitu ini adalah 1/4 mol. Oke, atau 0,25 juga boleh. Nah, setelah N-nya ketemu, kita masukkan ke rumus jumlah partikel. Jumlah partikel ya sama dengan N kali L sama dengan 1/4 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, berarti hasilnya adalah 1/4 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 adalah 1,505 kali 10 pangkat 23 molekul. Nah, kenapa satuannya molekul? Karena memang ini adalah molekul gas NO ya. Berarti juga satuan dari jumlah partikel adalah molekul. Jadi untuk jumlah partikel ini sekali lagi bergantung zatnya, atom atau molekul begitu. Kalau satuannya 1,55 kali 10^23 partikel itu juga nggak apa-apa, itu juga betul. Oke, ini soal nomor 2. Mudah ya.
Selanjutnya soal nomor 3. Nah, suatu tabung dengan volume tertentu berisi 12 kg gas O2. Tabung tersebut dikosongkan dan kemudian pada suhu dan tekanan yang sama, isinya diganti dengan gas CH4. Berapa massa gas CH4 yang ada di dalam tabung tersebut? H adalah 1, C12O6. Nah, nomor 3 caranya bagaimana? Perhatikan dulu ya. Yang ditanyakan itu adalah massa dari gas CH4, ya kan? Massanya berapa? Nah, yang diketahui di sini hanya massa dari O2. Massa dari gas O2 yaitu 12 kg, dan AR ini misal pasti diketahui ya. Kalau nggak diketahui kan boleh atau bisa melihat pada SPU. Nah, tetapi ada keterangan nih. Ada keterangan. Perhatikan, keterangannya ini baik-baik. Suatu tabung dengan volume tertentu. Tabung tersebut dikosongkan, kemudian pada suhu dan tekanan yang sama diisi atau diganti dengan gas CH4. Berarti volumenya kan sama ya. Volume oksigen dan volume CH4-nya itu pada tempat yang sama. Karena di sini tabung gas oksigennya dikeluarkan, kemudian digantinya dengan gas CH4. Berarti kan volumenya sama nih. Tempatnya sama, suhu dan tekanannya juga sama. Nah, kalau misalnya ada soal yang bentuk seperti ini, karena ini berkaitan dengan volume, kita menggunakan rumus volume gas yang ketiga atau berdasarkan hipotesis dari Avogadro. Rumus N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Rumus ini kita, karena kita tidak tahu kedasan atau tidak, tapi isinya adalah merupakan sebuah perbandingan antara gas yang satu dengan gas yang lainnya. Nah, anggaplah yang satu ini misalkan punya oksigen ya atau 2. N ini kan bisa kita jabarkan menjadi gram per ml atau massa per ml. Kenapa begitu? Iya, karena di soal tidak ada molnya berapa. Jadi N-nya kita konversi gitu ya. Nah, ini V1 sama dengan ini G atau massa per ml, ini adalah V2. Oke. Nah, G dari oksigennya sudah ada yaitu 12 kilo. Biar standar kalian boleh menuliskan sebagai 12.000. Kenapa? Karena dikonversi ke gram ya. ml-nya tulis ini O16. Karena O2 berarti ml-nya adalah 32. Kan begitu. Nah, Pak V-nya gimana? Karena sama, kita bisa menggunakan angka 1 saja. Karena kan sama volumenya. Nah, massa dari gas CH4-nya ditanyakan, kita anggap sebagai X. ml dari CH4, nah, C itu kan 12. Hanya 4, berarti ml-nya adalah 16 ya. Kalau bingung gini, ml CH4 itu kan ARC ditambah 4 kali ARH. C-nya adalah 12, H-nya adalah 1 AR-nya. Berarti total ml-nya adalah 16 ya. Ini 16 ya. Ini 1. Yang coret ya kan? Nah, sehingga bisa kalian tulis seperti ini. 12.000 per 32 sama dengan X dibagi 16. Gitu ya. Nah, itu kita bisa ngitung 16 kali 12.000 itu adalah 192.000 sama dengan 32X. Berarti X-nya adalah 192.000 dibagi 32. Hasilnya adalah 6.000 gram atau boleh dikonversi menjadi 6 kg. Jadi massa dari gas yang pada adalah 6 kg. Ini adalah 3 contoh yang saya berikan terlebih dahulu. Dicermati lagi baik-baik. Untuk caranya insya Allah sudah bisa seperti ini, betul. Nah, untuk angkanya sekali lagi silakan dicek kembali. Jika masih ada yang belum tepat, boleh tuliskan di kolom komentar.
Selanjutnya masih ada 2 contoh soal yang akan saya bahas ya. Ini karena contoh saya berikan banyak dan harapannya kalian juga tidak bosan untuk latihan soal sendiri agar jauh lebih mudah tentang konsep mol. Karena ini merupakan materi yang sangat penting dan akan selalu digunakan ke selanjutnya begitu. Nomor 4. Hitunglah volume yang ditempati oleh 6,02 kali 1022 molekul gas CO diukur pada 0 derajat 1 atm. Nah, nomor 4 yang ditanyakan adalah volume. V-nya. V-nya berapa? Kalau V, sekali lagi kita lihat keadaannya. Keadaan 0 derajat 1 atm. Karena dia keadaannya 0 derajat Celcius 1 atm, berarti keadaan adalah STP. Nah, berarti V yang digunakan adalah V sama dengan N kali 22,4 gitu ya. N kali 22,4. Kemudian, nah, N-nya kan belum ada ya. Ini kan belum ada. Di sini ada besaran yang diketahui yaitu adalah jumlah partikel. Jumlah partikel sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 22. Nah, ini dari sini kita bisa mencari mol kan, yaitu N sama dengan jumlah partikel dibagi L kan gitu. Kenapa? Karena jumlah partikel sama dengan N kali L. Berarti N sama dengan jumlah partikel dibagi L. 6,02 kali 10 pangkat 22 dibagi ya, 6,02 kali 10 pangkat 2, 3. Ingat, L itu tetapan bilangan Avogadro. Nah, berarti N-nya adalah 0,1 mol. Tinggal dimasukkan ke rumus utamanya mencari volume. Berarti volume sama dengan N kali 22,4 sama dengan 0,1 kali 22,4 sama dengan 2,24 liter. Mudah sekali ya. Ya, mudah kalau sudah paham bagaimana konsep molnya, mana rumus yang harus digunakan, begitu. Terakhir, nomor 5. Di dalam ruangan 5,6 liter, pada keterangan STP, terdapat gas NO. Berapa massa dan jumlah molekul gas NO tersebut? Ya. Berarti yang ditanyakan ada 2 besaran. Yang pertama adalah massa, kemudian yang kedua adalah jumlah molekul atau jumlah partikel. Berapa? Nah, untuk massa, rumusnya ini adalah massa sama dengan N kali mR, karena ini molekul ya. Untuk jumlah partikel, ya rumusnya adalah jumlah partikel sama dengan N dikali L. Nah, ini bisa kita cari dari sini, ya kan? L sudah ada angkanya, berarti kuncinya adalah kita mencari jumlah molnya, ya kan? Di soal nggak ada jumlah molnya berapa. Tetapi di soal diketahui ada volumenya, yaitu volumenya adalah 5,6 liter. Ini STP. Dari sini kita bisa mencari mol. N sama dengan V dibagi 22,4. Ya, karena kan V sama dengan N kali 22,4 nih. Berarti ya, nih ya. Nih, berarti N-nya V bagi 22,4. Nah, V-nya 5,6 dibagi 22,4. Berarti adalah 1/4 mol. Ya, 5,6 bagi 22,4 adalah 1/4 mol. Ya sudah, tinggal kita masukkan ke rumus utama untuk kedua yang ditanyakan. Berarti massa sama dengan N kali mR. N-nya adalah 1/4. M-nya berapa? Hitung aja. mRNO sama dengan berarti ARN ditambah ARO. Karena dua-duanya hanya ada satu aja. Ini 14 ditambah 16. Berarti adalah 30. Gitu kan? Nah, berarti masanya adalah 1/4 kali 30. 7,5 gram. Nah, untuk jumlah partikel berarti adalah N dikali L. N-nya adalah 1/4. Ini adalah 6,2 kali 10 pangkat 23. Hasilnya adalah 1,505 kali 10 pangkat 23
molekul karena ini mengandung gas NO. Berikut ini adalah akhir dari video ini tentang penjelasan mengenai dasar dari stoikiometri, yaitu ada AR, MR, kemudian ada konsep mol ya. Sudah saya berikan 5 contoh soal dari konsep mol, semoga bisa dipahami dan bisa menjadi sebuah contoh untuk kalian latihan soal di rumah. Sedangkan soal-soal di LKS bisa dikerjakan dengan baik. Semakin banyak kalian latihan soal, insya Allah akan semakin cepat paham dan semakin mudah dalam mengerjakan soal-soal yang lainnya. Terima kasih dari saya, semoga pertemuan kali ini atau video ini bisa bermanfaat. Jika masih ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Atau untuk siswa saya juga boleh menanyakan langsung melalui WA saya. Terima kasih dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.